Film dibuka dengan memperlihatkan jika si kampret Ross akan berpidato. Karena sekarang dia telah terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Sebelum naik ke panggung, dia terlihat memakan suatu obat misterius dan menanyakan kabar dari putrinya yaitu Betty. Dalam pidatonya, dia mengatakan ancaman untuk negaranya tidak pernah mengendor, apalagi ditandai dengan munculnya bangkai Celestial di Samudra Hindia. Tapi dia mengatakan dia bisa mengatasi ancaman itu jika semua orang mau bersatu. Namun semua omongannya Ross ini diragukan oleh pihak media, mengingat kelakuan Ross dulu saat masih menjadi jenderal, yang terlalu arogan dan egois. Apalagi dia terlibat dalam proyek manusia super yang menciptakan Hulk dan Abomination, dan menyebabkan kehancuran di kota Harlem. Bahkan dia sampai dijuluki Jenderal Pemburu Hulk. Itu juga yang membuat hubungannya dengan Betty menjadi sangat renggang. Tapi untuk menutupi kebusukannya, Ross telah memenjarakan seorang ilmuwan yang dijadikan kambing hitam yang ada di balik semua masalah ini. Di tempat lain diperlihatkan Sam Wilson yang menjadi Kapten Amerika baru sedang minum di sebuah bar sambil melihat tayangan tentang Ross. Dan juga ada sosok misterius di sebuah tempat yang belum kita ketahui. Singkat cerita, 5 bulan kemudian Sam ditemani dengan pasukan SEAL dan rekannya yang bernama Joaquin Torres atau Falcon berikutnya, sedang menjalankan misi untuk merebut kembali tabung misterius yang dicuri oleh kelompok penjahat bernama Serpent dari negara Jepang yang akan diserahkan kepada seorang pembeli yang sosoknya masih belum diketahui. Dan kelompok ini dipimpin oleh orang yang bernama Sidewinder. Meskipun Sam ini tidak menggunakan serum Super Soldier, tapi dia memiliki ilmu bela diri yang sangat mumpuni. Dan dengan bantuan dari teknologi armornya yang menggunakan vibranium hadiah dari negara Wakanda, Sam bisa dengan cukup mudah mengalahkan para musuhnya. Kemudian drone milik Sam yang bernama Red Wings mendeteksi adanya Sandra di dalam gedung. Dia pun berniat untuk menyelamatkan para Sandra dan meminta tim SEAL untuk melacak tabung misterius itu. Sementara Sam menghajar musuh, Torres melihat jika tabung itu sedang dibawa kabur oleh anak buah Sidewinder. Karena tidak mungkin Sam bisa menangani dua masalah dalam waktu bersamaan, Torres kemudian meminta izin untuk memakai armor Falcon dan merebut kembali tabung itu. Karena tidak ada pilihan lain, Sam pun mengiyakan permintaan Torres. Sedikit informasi, Torres ini sangat mengagumi sosok Sam Wilson bahkan saat dia menjadi Falcon dulu. Setelah bertemu dengan Sidewinder yang ternyata juga ada di sana, Sam harus berhadapan dengan salah satu anak buahnya Sidewinder yang berbadan besar. Sedangkan Sidewinder pergi dari tempat itu. Karena dia hanya manusia biasa, Sam sempat kerepotan menghadapi si pria itu. Tapi pada akhirnya, Sam tetap bisa menang karena skill bela dirinya. Di tempat lain, Torres yang sudah menggunakan armornya berhasil mengamankan tabung itu dengan cukup mudah. Setelah semua musuh tumbang, tim SEAL baru datang yang diketuai oleh Dunphy. Buat apa coba? Di pemakaman terlihat Ross mengunjungi makam istrinya, dan dia belum juga mendapatkan kabar dari Betty. Karena Ross ini sangat ingin Betty melihat jika dirinya sekarang benar-benar telah berubah. Untuk membuktikan itu, dia sedang membuat perjanjian dengan negara lain. Belum diketahui perjanjian apa yang dia maksud. Setelah misi berhasil, Sam merasa curiga karena di lokasi kejadian sang pembeli sama sekali tidak muncul. Padahal si pembeli membayar kelompok Serpent sebesar 50 juta dolar untuk mencuri tabung itu saat dalam perjalanan ke Jepang. Sang pembeli juga menggunakan kontrak anonim agar sulit dilacak. Kemudian Sam ditemui oleh Torres yang sangat sumringah karena akan menjadi penerus Falcon. Dia juga meminta Sam untuk mengajarinya tendangan udara ciri khas dari Falcon.
Tapi karena Sam merasa Torres belum siap, dia akan mengajak Torres ke tempat orang yang bisa mengajari Torres dasar-dasarnya dari awal. Ternyata Sam membawa Torres ke tempat Isaiah Bradley, orang yang menggunakan serum Super Soldier dan menjadi Kapten Amerika sebelum Steve Rogers. Namun sayangnya, baru sekali menjalankan misi dia harus ditahan, bahkan dijadikan eksperimen selama 30 tahun oleh Ross, yang saat itu menjadi jenderal. Pastinya Bradley sangat membenci Ross. Sam kemudian memperlihatkan keterampilannya dengan mengambil kain yang ada di pinggang Bradley. Meskipun dia tidak menggunakan serum manusia super, tapi dia sangat lincah dan berhasil mengambil 2 kain. Namun yang ketiga dia gagal karena baru sekali kena serangan Bradley dia sangat kesakitan. Menurut gua sih mending pakai aja itu serum, nggak usah sok-sokan. Dengan ilmu bela dirinya dan bantuan dari serum, pastinya Sam bisa menjadi sosok Kapten Amerika yang hebat. Namun sesaat kemudian Sam mendapatkan telepon dari Ross. Mendengar Sam tunduk pada Ross, Bradley pun menjadi kesal dan kecewa. Sam yang melihat itu mencoba menjelaskan kepada Bradley. Dia pun juga tidak menyukai Ross saat menjadi jenderal. Sam juga sempat dipenjara oleh Ross dan memburu Steve Rogers bahkan Natasha Black Widow. Tapi dia harus mengesampingkan hal itu dulu, karena ini menyangkut negara. Dia harus berdiri di samping presiden, meskipun presiden itu adalah Ross. Bukan berarti dia tunduk dan melupakan kejahatan Ross kepada temannya Bradley. Ross mengundang Sam dan Torres ke Gedung Putih, tapi Sam hanya akan hadir jika Bradley juga diajak. Meskipun Bradley malas untuk hadir, tapi dia mengiyakan ajakan Sam, siapa tahu Ross juga sudah mulai berubah. Singkat waktu, akhirnya mereka bertiga tiba di Gedung Putih, yang juga dihadiri oleh presiden dari negara lain dan menteri pertahanan dari Jepang. Tapi aktivitas mereka sedang dipantau oleh seseorang. Sam kemudian dipanggil menemui Ross. Di sana, Ross mengucapkan rasa terima kasihnya karena misi Sam berhasil merebut kembali tabung itu. Karena itu juga, Ross meminta bantuan Sam untuk membangun lagi di Avenger. Sam pun sempat kaget, karena saat menjadi jenderal dulu, Ross adalah orang yang paling ngotot menginginkan Avenger dibubarkan dengan mengesahkan perjanjian Sokovia. Tapi apakah ini adalah langkah Ross untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu dan membuktikan dirinya sudah berubah? Saat keluar, Sam juga sempat bertemu dengan Perdana Menteri Jepang yaitu Ozaki. Ross juga mengajak Sam untuk bekerja sama dan menunjukkan kepada dunia cara yang lebih baik ke depannya. Saat sedang berpidato di depan para petinggi negara, barulah kita diberitahu perjanjian apa yang dimaksud Ross dan apa isi tabung misterius itu. Dengan munculnya bangkai Kalistial di Samudra Hindia, banyak negara ingin mengklaim zat dari bangkai Kalistial tersebut, yang ternyata adalah zat adamantium. Ross ingin mengajak para petinggi negara untuk membuat perjanjian agar semuanya dibagi rata, agar kedepannya tidak akan memicu konflik, bahkan perang antar negara. Dia juga mengatakan sampel pertama telah dicuri dari Jepang, tapi untung Sam bisa mengambilnya kembali. Tapi saat sedang menjelaskan tujuannya, tiba-tiba lagu Mr. Blue diputar, yang membuat Bradley menembak ke arah Ross, yang diikuti oleh beberapa orang lainnya yang ikut mengacaukan acara. Semua para petinggi negara pun diamankan oleh penjaganya masing-masing. Bradley yang mencoba melarikan diri keluar gedung, tiba-tiba menjadi linglung saat berada di luar dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bradley yang tidak ingin memperburuk keadaan dan mencoreng namanya, terpaksa menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Setelah kejadian itu, Sam yang emosi pun langsung masuk ke ruangan tempat Ross berada. Di sana, Ross juga ditemani oleh penasihat keamanannya yang bernama Ruth Bader Seraph. Di sana, Sam menjelaskan tidak mungkin Bradley melakukan hal tersebut. Dia pasti sedang dipengaruhi seseorang. Pernyataan itu pun langsung dibantah oleh Ruth. Dan Ross juga sependapat dengan Ruth. Sam yang mendengar itu mengatakan jika dia akan menyelidiki kasus tersebut. Sam pun mati-matian membela Bradley. Namun mengingat masa lalu Bradley yang dicampakkan oleh negaranya sendiri akibat ulah Ross,
Itu menjadikannya mempunyai cukup alasan untuk melakukan aksi tersebut. Sam yang melihat Ross kembali pada sifat angkuh dan egoisnya menjadi sangat kesal. Karena baru saja tadi Ross mengajak kerjasama, tapi sekarang dia kekeh tanpa membiarkan Sam menyelidikinya terlebih dahulu. Sam pun keluar dengan rasa kesalnya. Dia merasa Ross memang tidak pernah bisa berubah. Sam akan tetap melakukan penyelidikannya sendiri demi membebaskan temannya Bradley dan membersihkan namanya. Ross kembali terlihat meminum obatnya yang masih belum diketahui obat apakah itu. Atas kejadian kemarin, akhirnya Bradley dijatuhi hukuman mati. Sam yang mengetahui itu langsung menemui Bradley dan berjanji akan membebaskannya. Bradley mengatakan jika dia sama sekali tidak mengingat kejadiannya. Yang dia ingat sebelum itu HP-nya sempat bermasalah. Tapi Bradley yang merasa hidupnya kembali hancur dan seharusnya dia tidak datang pada saat itu, menyuruh Sam untuk jangan datang lagi. Bradley ini adalah Kapten Amerika yang sangat malang. Padahal dia mendedikasikan hidupnya untuk negara. Tapi karena ulah Ross, dia harus menghabiskan separuh hidupnya di penjara dan menjadi uji coba eksperimen. I'm gonna die. You wanna help me? Of course. God. Ruth yang sudah diberikan kuasa penuh atas kasus ini pun terlihat meminta rekaman dari percakapan Sam dan Bradley karena dia juga menyelidiki kasus ini. Saat di luar, Sam langsung berbicara dengan Torres yang sedang meretas CCTV Gedung Putih. Sam yang ingat Bradley mengatakan HP-nya sempat bermasalah, meminta Torres untuk mengeceknya. Dan akhirnya, Torres melihat cahaya ponsel milik Bradley dan pelaku lainnya sempat berkedip beberapa kali sebelum mereka melakukan aksinya. Disinilah mulai terungkap, pasti ada campur tangan orang lain di balik ini semua. Ruth yang sudah mendengar percakapan Sam tadi juga sedang mengecek CCTV dan dia juga menemukan hal yang sama. Dia pun mulai percaya dengan omongan Sam. Di tempat lain, Ross terlihat menelpon kepala penjara yang bernama Cooper dan menanyakan soal orang yang dia penjarakan untuk memastikan si tahanan aman pada selnya. Tapi dia tidak tahu jika kepala penjara sudah dikendalikan pikirannya. Kembali ke Sam. Dia mulai curiga dengan sosok si pembeli di scene awal. Dia merasa jika mereka selama ini sedang diawasi. Sam juga meminta Torres untuk menyelidiki siapa sebenarnya sosok si Ruth ini. Baru saja menutup teleponnya, Sam tiba-tiba diserang oleh Sidewinder dan berhasil meledakkan mobilnya. Sam pun harus adu mekanik dengan Sidewinder. Me a lot, actually. Tapi akhirnya Sam berhasil melumpuhkan Sidewinder. Dan kebetulan si pembeli langsung menelpon ke HP Sidewinder dan diangkat oleh Sam. Si pembeli hanya berkata, tunggu kejutan berikutnya. Di Gedung Putih, Ross mencoba memujuk presiden dari Prancis dan New Delhi untuk menyetujui perjanjian yang dia buat. Tapi kedua presiden ini ragu karena insiden penembakan kemarin. Tapi karena Ross memohon, dan Ross sudah berjanji kepada rakyatnya agar kedepannya tidak ada konflik antar negara. Mereka pun setuju, asalkan Perdana Menteri Ozaki juga setuju. Mendengar itu, Ross pun langsung berangkat ke Jepang menemui Ozaki. Sam yang sudah kembali ke rumahnya membawa ponsel milik Sidewinder dan menyuruh Torres untuk melacak lokasi panggilan terakhir si pembeli. Dan diketahuilah tempat si pembeli adalah sebuah penjara yang bernama Camp Echo One. Bersamaan dengan itu, terungkap juga sosok Ruth yang ternyata adalah mantan agen Widow. Sam yang melihat rekaman CCTV juga merasa ada yang aneh, karena Bradley sama sekali tidak menembak ke arah Ross. Dengan informasi yang mereka dapatkan, Sam dan Torres pun langsung pergi ke Camp Echo One untuk mengetahui sosok si pembeli. Sementara itu di penjara, Ruth datang untuk menemui Bradley. Tapi si penjaga bertindak aneh dan langsung menembak keempat tersangka lainnya dan tidak lama dia juga ikut mendiskon nyawanya. Dan terdengar lagi lagu Mr. Blue dari alat komunikasi si penjaga. Ross yang sedang dalam pesawat
Dia mengatakan jika dia harus bisa membujuk Ozaki agar perjanjian ini berhasil. Dan saat mengetahui Sam dan Torres melakukan penyelidikan, Ross langsung menyuruh untuk mengerahkan tim untuk membawa mereka kembali pulang. Tidak lama kemudian Ross mendapatkan panggilan telepon dari kepala penjara Camp Echo One. Tapi baru saja berbicara, si kepala penjara langsung didor oleh si pembeli. Dia mengatakan jika dialah dalang di balik kekacauan ini. Dia melakukan ini karena muak dengan janji Ross yang akan membebaskannya setelah semua bantuan yang dia berikan kepada Ross. Tapi sampai sekarang dia masih di penjara. Si pembeli juga mengatakan, tunggu kejutan berikutnya. Dan pada saat itu, Betty akan semakin membencimu. Di sini terlihat lagi sifat egois Ross. Padahal dia jelas-jelas tahu siapa pelaku sebenarnya, tapi dia tetap memenjarakan Bradley dan menyuruh Ruth datang ke Camp Echo One dengan alasan telah ada penyusup. Di tempat lain, Sam dan Torres yang sudah tiba di Camp Echo One berhasil masuk berkat bantuan dari drone Red Wings miliknya. Di dalam mereka mendapati jika sel tahanan sudah kosong. Dan Sam juga merasa aneh kenapa di dalam penjara terdapat sebuah lab. Di sana Sam juga menemukan semua data diri orang-orang yang terlibat penembakan termasuk data Bradley. Sam juga menemukan catatan resep obat untuk Ross dan obat yang sama yang selama ini Ross konsumsi. Di tempat lain, Ross gagal membujuk Ozaki karena Ozaki mendapatkan laporan jika uang untuk membayar kelompok Serpent ternyata berasal dari CIA. Ozaki mengira ini hanyalah permainan dari Ross dan pada akhirnya Jepang tidak akan ikut terlibat dalam pengesahan perjanjian. Kembali ke penjara, Torres menemukan jika si pembeli mempunyai data optogenetik dari banyak orang. Ternyata si pembeli menemukan cara untuk menanamkan perintah ke alam bawah sadar orang menggunakan kilatan cahaya dan lagu Mr. Blue adalah pemicunya. Dan akhirnya sosok si pembeli pun datang. Gua rasa kalian sudah bisa menebak siapa cecunguk ini sebenarnya. Akhirnya dia mengakui jika dialah sosok si pembeli dan dalang di balik semua ini. Dia ternyata adalah Dr. Samuelston atau sekarang disebut dengan The Leader. Penampakannya seperti ini itu karena dia terkena darah Bruce di bagian otaknya saat dia merubah Blonsky menjadi Abomination di film The Incredible Hulk. Dia juga mengatakan ternyata setelah Ross tahu otak Samuel menjadi sangat pintar, bahkan bisa melihat semua kemungkinan di masa depan. Ross malah mengurungnya di tempat ini selama 16 tahun dan memanfaatkan kecerdasan Samuel untuk menyelesaikan semua masalah Ross, bahkan sampai dia bisa menjadi presiden. Tapi Samuel tidak ingin membunuh Ross karena ada hal yang lain yang dia inginkan. Samuel juga berkata kepada Sam betapa busuknya Ross. Padahal Ross tahu jika dia dibalik semua ini, tapi Ross tetap menghukum Bradley. Samuel pun akan terus menjalankan rencananya, kemudian dia pergi dari sana dan menahan Sam dan Torres dengan para tentara yang pikirannya sudah dikendalikan. Ruth yang juga tiba di sana akhirnya ikut melumpuhkan para prajurit dan membantu mereka berdua keluar dari penjara itu. Saat sudah di luar, Ruth mengatakan jika perkataan Sam benar. Ada orang lain yang mengendalikan Bradley dan pelaku lainnya. Bersama dengan itu, FBI juga tiba di sana atas perintah Ross dan langsung menangkap Sam dan Torres. Tapi lagi-lagi lagu Mr. Blue kembali diputar. Alhasil, para anggota FBI malah menembaki mereka. Beruntung mereka bisa lolos menggunakan mobilnya Sam. Di tempat lain, Ross semakin dibuat pusing dan tertekan karena Jepang memutuskan untuk memajukan angkatan lautnya ke bangkai Kalistial untuk mengambil adamantium. Keanehan pun mulai terlihat pada diri Ross, di mana saat dia emosi, pukulan tangannya bahkan sampai membuat meja retak. Padahal itu marmer loh. Dia pun akhirnya juga ikut mengerahkan grup kapal induk Amerika menuju ke bangkai Kalistial. Sifat egoisnya pun kembali terlihat, karena dia mengatakan
jika ada negara yang menguasai adamantium, itu adalah negara Amerika. Sam dan yang lainnya kemudian mendatangi sebuah markas tempat Dunphy berada. Di sana juga ada Sidewinder yang ditahan. Torres yang sudah menyalin data dari komputer Samuel langsung mencoba memutar lagu Mr. Blue untuk mengetahui apakah di sana terdapat orang yang pikirannya sudah dikendalikan, dan untungnya mereka semua aman. Sam juga memberikan Dunphy obat yang dikonsumsi Ross untuk diteliti agar dia tahu itu sebenarnya obat apa. Kemudian Sam menanyakan informasi yang Sidewinder ketahui dengan jaminan hukumannya akan diringankan. Sidewinder pun mengatakan semua yang dikatakan The Leader saat di penjara tadi. Jika Ross memanfaatkan kecerdasannya yang terkena darah Bruce Banner. Ternyata The Leader jugalah ilmuwan yang dikambing hitamkan oleh Ross atas kejadian di kota Harlem saat Hook versus Abomination. Ross bukannya menghilangkan efek gamma di otak Samuel, dia malah menaikkan dosisnya, membuat Samuel menjadi penasihat pribadinya. Dia juga disuruh menciptakan teknologi dan senjata untuk negara. Samuel mau melakukan itu semua karena diancam akan dipenjara di Camp Echo One. Tapi dia dijanjikan akan dibebaskan saat Ross sudah menjadi presiden. Tapi kita tahu yang terjadi, Ross tetap mengurung Samuel. Rencana Samuel adalah untuk menghancurkan reputasi Ross di depan publik dengan cara menyewa Sidewinder untuk mencuri sampel adamantium milik Jepang. Karena dia tahu hal itu akan memecah belah dua negara. Ditambah Samuel membayar kelompok Serpent melalui dana hitam milik CIA. Informasi inilah yang diketahui oleh Ozaki. Itu jelas akan membunuh perjanjian dan memulai peperangan. Dan pastinya orang yang disalahkan atas semua ini adalah Ross. Sungguh cerdas. Mengetahui Ross dan pasukan Jepang sedang berada di bangkai Celestial, Sam dan yang lainnya pun langsung berangkat untuk memberitahu Ross semua rencana Samuel yang ingin mengadu domba kedua negara. Saat bertemu Ross, Sam langsung menjelaskan semua informasi yang dia ketahui. Tapi terlihat beberapa pasukan pesawat tempur milik Amerika mendengar lagu Mr. Blue yang artinya pikirannya telah dikendalikan. Sam mengatakan meskipun The Leader ada di penjara, dia tetap bisa melakukan semua kekacauan ini karena dia menciptakan teknologi yang membuatnya bisa mengontrol pikiran. Dan Sam juga menunjukkan data milik Ross yang dia temukan di penjara. Tapi Ross tidak merasa jika pikirannya dikendalikan. Tapi Sam terus menekannya karena ada catatan jika Ross rutin berkunjung ke penjara Camp Echo One. Bahkan sampai ada pengetesan darah di sana. Karena terus ditekan, akhirnya terungkap sudah. Selama ini ternyata Ross sedang sekarat karena penyakit jantung yang dia derita. Dia jugalah yang memberikan fasilitas lab ke Samuel untuk menciptakan obat yang selama ini Ross konsumsi untuk membuatnya tetap hidup. Dengan imbalan, dia akan membebaskan Samuel. Ross juga mencoba untuk memindahkan Samuel. Tapi Ross tidak bisa mengambil resiko untuk kehilangan pil itu. Ditambah dia juga jadi kambing hitam atas kekacauan di Harlem. Makanya Ross tetap mengurungnya. Sungguh kelewat egois. Dan selama dia menjadi jenderal dan merasa sudah mendedikasikan hidupnya untuk melayani negara, tapi putrinya sendiri malah membencinya karena telah mengirim tentara untuk menangkap Bruce Banner. Ya iyalah blok. Sekarang dia hanya ingin agar Betty melihat jika ayahnya telah berubah. Makanya dia perlu obat itu untuk tetap bertahan hidup dan mati-matian berusaha mengesahkan perjanjian soal adamantium ini. Agar Betty bisa melihat jika ayahnya masihlah sosok yang sama yang dulu sering mengajaknya melihat bunga sakura. Di tengah-tengah obrolan, mereka mendapatkan informasi jika pesawat tempur mereka baru saja menembak ke arah armada Jepang. Mendengar itu, Sam dan Torres pun langsung berusaha untuk menghentikan pilot pesawat karena itu akan mengakibatkan kesalahpahaman di pihak Jepang. Melihat pihak Amerika melakukan serangan, pihak dari Jepang pun juga membalas serangan. Di tengah-tengah usaha Sam dan Torres, Sam meminta Ross untuk meyakinkan Jepang agar menghentikan pesawat mereka. Ozaki yang melihat Amerika terlebih dahulu melakukan serangan pun menjadi tambah yakin jika ini adalah ulah dari Ross.
Karena Ross tidak bisa memberitahu Ozaki jika orang yang mengendalikan pilot mereka adalah The Leader, Ozaki pun langsung menutup pembicaraan. Egois lagi, Ross. Karena tekanan yang dialaminya, emosi Ross pun mulai melonjak. Dan tepat saat itu The Leader menelponnya sambil terus memicu emosi Ross. Sementara itu di luar, Sam dan Torres masih berusaha untuk menjatuhkan pesawat Amerika untuk meyakinkan Jepang jika semua ini hanyalah salah paham. Tapi dalam usahanya, Torres yang kekeh harus terkena ledakan misil. Sementara itu The Leader terus-terusan memancing emosinya Ross, dan terlihat jika Ross mengalami tanda-tanda seperti akan berubah menjadi sosok Hawk. Tapi karena Sam berhasil menghentikan semua pilot yang telah dikendalikan, Ozaki pun sadar jika memang ada sesuatu di balik semua ini. Hal itu membuat Ross tidak jadi berubah dan membuat The Leader sangat marah. Setelah insiden itu, Sam menjenguk Torres yang sedang dirawat. Kemudian dia dihampiri oleh Bucky. Di sini, Sam merasa Steve Rogers salah karena telah memilihnya menjadi penerus Kapten Amerika. Steve bahkan bisa 2 kali menggagalkan invasi dari alien, sedangkan dia, teman pun tidak bisa dia selamatkan. Sam berkata seharusnya dia menggunakan serum manusia super juga. Bucky pun menjawab, Steve memilih Sam bukan tanpa alasan. Dia memilih Sam karena melihat sifat dan karakteristiknya. Bahkan Steve pun yang sudah menggunakan serum manusia super tidak bisa melindungi semua orang yang dia cintai. Tapi Sam, meskipun dia manusia biasa, dia tetap berjuang dan pantang menyerah. Itulah alasan Steve memilihnya. I felt it, but just enough. Di tempat lain, Danpi yang mendapatkan informasi jika obat yang diminum Ross selama bertahun-tahun ternyata dipenuhi oleh radiasi gamma dan dirancang untuk diserap ke dalam darah. Mengetahui hal itu, dia pun langsung ingin menelpon Sam. Tapi sayangnya, niatnya itu harus gagal karena dia harus dibuat tutup usia oleh The Leader dengan alat ciptaannya yang bisa menghentikan detak jantung. Di Gedung Putih, Ross akan melakukan wawancara terkait insiden di bangkai Celestial. Sebelum itu, dia menelpon Betty, dan untungnya kali ini Betty mau bicara dengan ayahnya. Ross mengatakan jika dia sedang berusaha berubah menjadi orang yang lebih baik, dan mengajak Betty untuk jalan-jalan melihat bunga sakura seperti yang mereka dulu sering lakukan. Wawancara pun dimulai, dan Ross langsung dibanjiri banyak pertanyaan. Di tempat lain, Sam tiba-tiba ditemui oleh The Leader. Karena rencananya mengadu domba Amerika dan Jepang digagalkan oleh Sam. Jadi dia melakukan rencana berikutnya. Dengan cara dia akan menyerahkan diri. Rencana The Leader sebenarnya adalah untuk merubah Ross menjadi monster. Karena Ross telah mengubahnya menjadi monster. Itulah balas dendam yang setimpal. Mendengar penjelasan The Leader, Sam pun langsung berangkat ke Gedung Putih bersamaan dengan ditangkapnya The Leader. Sementara itu, Ross yang disudutkan oleh pertanyaan wartawan, kemudian mendengar kabar jika The Leader telah menyerahkan dirinya, ditambah dengan percakapan mereka di telepon yang tiba-tiba disiarkan di speaker, membuat emosi Ross kembali tidak stabil. Ross pun langsung diminta untuk pergi dari tempat itu, tapi karena Ross kekeh ingin menjelaskan semuanya ke media, hal itu pun membuat emosi Ross sampai pada puncaknya, dan akhirnya rencana The Leader berhasil untuk merubah Ross menjadi sosok Hawk berwarna merah yang disebut dengan Red Hawk. Red Hawk ini memiliki aura panas di sekujur tubuhnya. Dia pun langsung mengamuk sampai menghancurkan sebagian dari Gedung Putih. Sam yang tiba di sana pun berusaha untuk menghentikan amukan Red Hawk. Tapi karena dia hanya manusia biasa, jadinya dia sangatlah kesusahan. Di sini ada momen yang sedikit aneh saat Sam
berhasil menghentikan ayunan tiang dari Red Hawk. Logikanya, karena Sam ini manusia biasa, seharusnya tangannya sudah pasti hancur lebur menahan ayunan dari Red Hawk. Meskipun bisa menahannya dengan bantuan pendorong dari kostumnya. Tapi ya sudahlah, hanya sutradara yang tahu. Karena Sam merasa tidak aman, Sam kemudian memancing Red Hawk ke tempat yang banyak terdapat bunga sakura. Dengan harapan, Ross bisa kembali sadar saat mengingat kenangannya bersama Betty di tempat itu. Di tempat itu, mereka pun kembali adu mekanik. Dan Sam mengerahkan semua skill bertarungnya dan teknologi yang dia punya. Satu sayap dari armor Sam pun berhasil dicabut oleh Red Hawk. Dan saat kepalanya akan diremukkan, beruntungnya Sam masih bisa lolos. Dia pikir Red Hawk sudah tumbang. Ternyata dia masih segar bugar dan dirinya sendirilah yang sudah tidak bisa bertarung lagi. Melihat itu, Sam pun mengeluarkan jurus rahasianya yaitu Bacot no Jutsu. Sam mencoba membujuk Red Hawk. Dia berkata, jika ingin berubah, sekaranglah waktunya. Tunjukkan pada dunia dan juga pada Betty. Red Hawk yang mendengar itu sedikit menjadi tenang. Dan saat dia mengambil kelopak bunga sakura, Ross pun mulai tersadar dan kembali berubah ke wujud manusianya. Setelah kejadian itu, Sam pun kembali ke penjara dan membebaskan Bradley sesuai janjinya. Terlihat juga media memberitakan jika Gedung Putih sudah diperbaiki lagi. Di sebuah penjara yang bernama The Reef, Sam datang menemui Ross. Dia bangga dengan keputusan Ross yang mundur dari jabatannya dan mau menerima hukuman. Sam juga mengatakan jika perjanjian yang Ross usahakan selama ini telah disetujui oleh Jepang. Perjanjian Ozaki-Ross telah resmi disahkan. Tidak hanya itu, Ross juga kedatangan putrinya Betty. Melihat sosok putrinya yang sudah lama dia tidak lihat lagi, Ross pun menangis. Tidak lupa, Sam juga menjenguk Torres yang sudah sadar. Torres menyesal karena tidak mendengarkan perkataan Sam. Dia juga mengatakan sangat ingin menjadi seperti Sam. Di akhir, Sam mengatakan jika dunia memang membutuhkan The Avenger. Sam juga menemui The Leader di penjara The Reef. The Leader mengatakan Sam sekarang mungkin bisa senang karena telah menyelamatkan dunia. Tapi The Leader memperingatkan Sam untuk berhati-hati. Karena dunia ini bukan satu-satunya universe yang ada. Menurut perhitungannya, akan ada ancaman besar-besaran dari universe lain yang akan mengancam bumi ini. Dan film pun berakhir.